Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu gereja unik di Indonesia, yaitu Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Ganjuran. Gereja Ganjuran terletak di Ganjuran, Kecamatan Babanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik, tetapi juga merupakan simbol perpaduan budaya lokal Jawa dengan iman Kristiani. Selain keindahan arsitektur, gereja ini juga dikenal dengan sebuah bangunan yang unik, yaitu Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Terdapat sebuah keluarga Belanda bernama keluarga Skemuser. Keluarga Skemuser ini memiliki pabrik gula di Bantul. Lalu karena mereka ini orang Katolik, maka mereka memiliki kapel. Kapel pribadi tersebut sudah ada sejak 1924. Asal muasal Candi Ganjuran adalah ketika keluarga Skemuser sedang berdevosi kepada Hati Kudus Tuhan Yesus. Lalu singkat cerita, devosi ini terkabulkan. Sebagai rasa syukur mereka membuat candi di samping kapel pribadi mereka. Keluarga Skemuser ini membangun candi karena mereka melihat bahwa banyak orang Jawa pada masa itu berdoa di candi. Jadi mereka terinspirasi oleh orang-orang Jawa dalam arsitektur bangunannya. Sebenarnya candi ini digunakan untuk berdoa oleh keluarga Skemuser secara internal. Namun lama-kelamaan karena terdapat karyawan pabrik yang Katolik dan ada juga tertarik dengan arsitekturnya, jadi mereka juga ikut berdoa di sana. Setelah beberapa waktu, candi ini mulai digunakan oleh umum. Dibuka untuk umum karena mereka melihat banyak orang Jogja yang beragama Katolik dan bersuku Jawa, sehingga mereka membuka candi untuk umum. Pada 1950-an, keluarga Skemuser terdampak peristiwa, yaitu peristiwa masa bersiap yang membuat mereka kabur ke Belanda. Lalu keluarga menyerahkan kepemilikan gereja kepada imam-imam Serikat Yesus. Lalu sekitar 2006 terkena gempa. Gereja roboh yang mengakibatkan harus dibangun kembali. Sedangkan candi tidak terlalu parah robohnya. Untuk mengatasi hal ini, dibuatlah panitia pembangunan untuk merenovasi. Namun panitia kurang sreg dengan renovasi kapel yang bernuansa Belanda dan candi yang bernuansa Jawa. Jadi mereka terinspirasi dengan gaya joglo Keraton Yogyakarta. Lalu dibuatlah gereja dengan model joglo. Ditambah ornamen malaikat bernuansa Jawa, alat musik gamelan, dan inkulturasi budaya Jawa lainnya. Saat pembangunan, ada seseorang yang mengalami penglihatan dalam mimpi bahwa terdapat mata air di bawah candi. Lalu oleh Romo Emmanuel Pronowo dibuka dan benar ada mata air. Mata air tersebut diteliti dan hasil penelitian menyatakan bahwa air tersebut layak untuk dikonsumsi. Mata air tersebut diberkati dan diberi keran-keran supaya bisa dikonsumsi dengan mudah. Selain itu, air itu digunakan untuk mandi. Inkulturasi itu adalah merupakan keadaan di mana gereja mencoba menjadi bagian dari suatu budaya. Hal ini dilakukan agar suatu masyarakat dapat memahami yang diajarkan gereja menyesuaikan konteks budaya suatu masyarakat. Inkulturasi itu tidak melulu tentang cara menyampaikan, namun juga cara pengamalan dari kabar sukacita. Inkulturasi itu mengundang berbagai bangsa untuk masuk dalam persekutuan gereja karena gereja merupakan sebuah persekutuan yang terbuka. Dalam contoh gereja Ganjuran dapat diketahui hal-hal berikut, seperti gereja Ganjuran menggunakan corak artistik yang disesuaikan dengan budaya lokal seperti candi, bangunan joglo, dan patung-patung yang bernuansa Jawa. Hal ini sejalan dengan Sacrosanctum Concilium artikel 123 yang berisi gereja tidak menganggap suatu corak kesenian pun sebagai khas bagi dirinya, melainkan seraya memperhatikan sifat perangai dan situasi para bangsa dan kebutuhan-kebutuhan
berbagai ritus gereja menyambut baik bentuk-bentuk kesenian setiap zaman. Dan penggunaan gamelan juga terdapat pada Sacrosanctum Concilium pada artikel 119 mengenai musik liturgi, yang menyebutkan di wilayah-wilayah terdapat bangsa-bangsa yang mempunyai tradisi musik sendiri. Hendaknya musik mendapatkan penghargaan dalam menyesuaikan ibadat dengan sifat perangai mereka. Dan yang terakhir, bahasa liturgi menyesuaikan dengan budaya Jawa, seperti pada Sacrosanctum Concilium di artikel 36 yang membahas penggunaan bahasa dalam liturgi. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari penjelasan mengenai inkulturasi dalam konteks gereja Ganjuran adalah bahwa inkulturasi gereja merupakan usaha untuk mengintegrasikan ajaran dalam ritus gereja ke dalam budaya lokal agar dapat lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat. Gereja Ganjuran menjadi contoh konkret dalam hal ini, di mana ia mengadopsi elemen-elemen budaya Jawa seperti corak artistik, contohnya candi, joglo dan patung, serta musik gamelan untuk menyampaikan pesan iman. Hal ini sesuai dengan ajaran Sacrosanctum Concilium yang mendorong penggunaan bentuk seni dan musik lokal untuk memperkaya liturgi serta penggunaan bahasa liturgi yang sesuai dengan budaya setempat. Inkulturasi ini juga menciptakan gereja sebagai persekutuan yang terbuka bagi berbagai bangsa, mengundang mereka untuk bergabung dalam persekutuan iman yang lebih inklusif.